Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 15. Tan Guan Kok, Pajui Mokai, dan Siok Tojin menggeleng-gelengkan kepala karena belum pernah selama hidupnya dia bertemu lawan tanding sehebat ini. Kembali mereka semua masuk dan dijamu dengan mewahnya oleh Dekwatin dan Kiamo Caili. Dekwatin berkata, silahkan agar Cui melapor kepada Jenderal Anglusan bahwa kami sama sekali tidak butuh harta benda. Hendaknya Jenderal Anglusan mengingat bahwa saya adalah bekas Ratu Pulau Es dan putraku adalah seorang pangeran, sedangkan Kiamo Caili adalah majikan Pulau Bangkai, sehingga kelak kalau perjuangan kita berhasil, sudah sepatutnya kalau kami memperoleh kedudukan yang setingkat dengan keadaan dan bantuan kami. Mengertilah tiga orang kakek itu bahwa wanita lihai bekas ratunya ini ternyata memiliki ambisi untuk kedudukan tinggi bagi putranya. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Bei, Ratu Pulau Es yang bernasib sengsara. Liu Bei meninggalkan Pulau Es menyusul putrinya Han Swat Hong yang lebih dahulu meninggalkan Pulau Es menuju Pulau Neraka. Sambil menahan tangisnya, dia mendayung perahu secepatnya meninggalkan Pulau Es. Setelah sehari semalam berputaran tanpa tujuan, dan akhirnya Liu Bei terpaksa mendarat di sebuah pulau kosong dan subur. Melihat keadaan pulau ini cukup subur dan baik hawanya, dia mengambil keputusan untuk tinggal di pulau itu sampai akhir hayatnya. Pada suatu hari, badai amat hebat mengamuk. Biarpun Liu Bei sudah bersembunyi di dalam gua, tetap diterjang air laut yang naik ke atas pulau. Air terus datang bergelombang. Dia harus berpegang kepada batang pohon kuat-kuat setiap kali air menghantam dengan kekuatan yang amat dahsyat. Dan hal ini berlangsung berjam-jam. Tiba-tiba tubuhnya terasa nyeri dan tertahan. Kemudian tubuhnya ditarik menuju ke pohon besar. Ketika dia memperhatikan, kiranya tubuhnya telah terlibat sehelai tali hitam yang amat kuat. Dan teringatlah dia akan sinar hitam yang tadi menyambar kepadanya sebelum air menghantamnya. Dia maklum bahwa ada orang menolong, maka bangkitlah kembali semangatnya untuk melawan maut, untuk mempertahankan hidupnya. Akan tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit, kepalanya pening dan tenaganya habis. Dia tidak membuka mata dan membiarkan saja ketika terasa betapa ada telapak tangan hangat menyentuh tengkuknya. Dari telapak tangan itu keluar hawa singkang yang hangat dan membantu peredaran jalan darahnya, memulihkan kembali tenaganya secara perlahan-lahan. Seorang laki-laki usianya 40 tahun lebih duduk di atas dahan di depannya. Laki-laki itu memandang kepadanya dengan air muka, membayangkan keheranan, karena selama ini laki-laki itu tahu persis bahwa pulau itu kosong. Liu Bei menjelaskan bahwa dia sedang mencari anaknya yang hilang dan betapa kaget dan marahnya laki-laki itu ketika mengetahui bahwa yang menimpa Liu Bei dan anaknya. Sebaliknya Liu Bei pun kaget ketika mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Ausian Kok, putra tunggal dari Pulau Neraka, ketua Pulau Neraka, musuh besar Pulau Es. Ausian Kok memang sudah tidak senang tinggal di Pulau Neraka. Keadaan pulau itu membuat orang yang tinggal di situ menjadi buas, liar, dan kejam karena terpaksa oleh kekejaman di pulau itu. Akan tetapi sebagai putra ketua, Ausian Kok menekan ketidaksenangannya, dan terutama karena dia hidup penuh kasih sayang bersama istrinya. Ausian Kok mempunyai seorang anak perempuan yang sudah 15 tahun tidak pernah dilihat. Ausian Kok berkata,
Tuhan menghukum aku. Istriku yang tercinta itu meninggal saat melahirkan anakku, dan aku lalu pergi meninggalkan ayah, anakku, dan pulau neraka sampai sekarang." Liu Bei memandang dan menyatakan belas kasihannya. Ausian Kok menghela napas. "Betapa aneh dan lucunya, engkau yang bernasib malang ini menaruh kasihan kepadaku. Istriku dirampas Tuhan, aku tidak mungkin bisa mendendam. Sebaliknya, suamimu dirampas wanita lain. Itu merupakan hal yang lebih menyakitkan hati. Sudahlah, lebih baik kita lupakan semuanya itu. Lihat, badai mulai mereda, dan air sudah surut, dan cuaca sudah terang kembali." Melihat Liu Bei yang begitu sengsara dan begitu tenang, mengingatkan Ausian Kok pada istrinya. Lalu diajaklah Liu Bei menuju ke Pulau Es, karena Ausian Kok ingin minta penjelasan kepada Raja Han Tiong. Walaupun kemungkinan terjeleknya dia akan mati terbunuh. Setelah 2 hari 2 malam mereka melakukan pelayaran, akhirnya tibalah mereka di Pulau Es. Liu Bei melihat Pulau Es telah berubah total, kosong, tidak tampak seorang pun. Liu Bei berlari mendekati istana Pulau Es. Liu Bei mengeluarkan seruan tertahan dan mukanya menjadi pucat sekali. Liu Bei berteriak-teriak memanggil orang-orang dan berlari memasuki istana yang sudah kosong itu. Ternyata Pulau Es pun dilanda badai yang amat dahsyat. Seperti orang kehilangan ingatan, Liu Bei berbisik-bisik dan meraba-raba tembok. Tiba-tiba jari tangannya menyentuh huruf-huruf yang terukir di situ. Matanya terbelalak memandang dan bibirnya bergerak membaca tulisan yang dikenalnya benar. Tulisan suaminya yang dibuat dengan cara mengukir batu dinding dengan jari tangannya. "Sin Leong dan Swatong, maafkanlah aku. Tian telah menghukum aku dan membasmi Pulau Es. Pergilah kalian mencari wanita jahat itu, rampas kembali pusaka. Dan Buong bukanlah putraku, dia keturunan Kai Ong." Ausian Kok membaca tulisan huruf di dinding itu dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sangat kagum kepada Raja Pulau Es yang benar-benar hebat. Di saat terakhir melawan badai masih sempat menuliskan huruf seperti itu. Liu Bei menjatuhkan dirinya berlutut di bawah tulisan itu sambil menangis. Kembali tangannya meraba huruf di bawah. Agaknya huruf-huruf dibuat oleh Raja Han Tiong sambil berlutut, dan di lantai itu juga terdapat bekas cengkraman jari tangannya. Setelah mengusap matanya agar pemandangannya tidak tertutup air mata, dia membaca lagi, "Bemoy, dosaku terlalu besar kepadamu, maka Tian menghukum aku. Selamat tinggal." Selesai membaca tulisan ini, Liu Bei mengeluarkan suara menjerit lalu tergelimpang pingsan. Untung Sian Kok cepat menyambarnya dan matanya menyapu tulisan di bawah itu. Dia menghela napas dan membawa tubuh yang pingsan itu ke dalam istana dan meletakkannya ke dalam sebuah kamar. Ketika memeriksanya, dia memperoleh kenyataan bahwa nyonya ini mengalami pukulan batin yang amat hebat. Keesokan harinya, Liu Bei mengeluh dan sadar. Setelah tenang, Liu Bei menjelaskan siapa Sin Leong. Ausian Kok yakin jika Sin Leong dan Swatong masih hidup, karena Ausian Kok melihat bekas telapak kaki mereka masih jelas membekas di bagian es yang membeku di atas sana. Tampak kaki seorang wanita dan seorang pria. Dan Ausian Kok juga menemukan sehelai sapu tangan hijau dan memberikannya kepada Liu Bei. Ausian Kok menjelaskan jika mereka itu adalah orang-orang muda yang lihai dan mereka tentu telah melihat tulisan terukir di dinding pesan suamimu. Dan tentu mereka berusaha untuk mencari kedaulatan besar, berusaha mencari Dequatin sampai ketemu. Tersentaklah Liu Bei, kemudian menyusullah Liu Bei dan Ausian Kok melakukan pengejaran ke daratan besar. Bersambung ke jilid 16.